guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan genggaman tangan kirinya, membuat kayu cian besar melayang di udara, dan Fang Han menghantamnya. Batu-batu beterbangan, dan tanah bergelombang dan runtuh, membentuk lubang yang besar, seolah-olah sebuah sumur telah digali. Ini adalah gerakan Fang Han menggunakan truki kaisar kayu, untuk mencoba kekuatannya. Fang Han berkata, mana saya saat ini telah diubah menjadi Mu Huang Zenqi, dan kekuatan saya menjadi lebih dari 5 kali lipat. Awalnya, saya dapat menangkap lebih dari 100 kuda ganas dan sekarang, itu setidaknya lebih dari 500 kuda. Gumam Fang Han diam-diam menghitung kekuatannya. Bagaimana dengan alam Yuangang tahap ketiga dari alam rahasia kekuatan magis? Berapa kali kekuatan akan ditingkatkan dengan mengubah Ki sejati menjadi Ki Gang? Fikir Fang Han dalam hati. Meskipun Fang Han tahu bahwa satu tingkat kekuatan magis lebih sulit untuk dipraktikkan, setiap tingkat peningkatan akan meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Fang Han mengumpulkan semua Mu Huang Zenqi ke dalam tubuhnya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Long Xuan telah menginjak daun bambu, seolah tanpa beban. Fang Han, selamat, kamu benar-benar melangkah ke tahap kedua dari alam rahasia kekuatan magis hanya dalam 3 bulan. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan. Biasanya, butuh 30 hingga 50 tahun bagi orang biasa untuk sampai ke tahap ini. Bahkan jika murid abadi kita dari seni bela diri Sekte Yuhua memiliki sumber daya yang melimpah dan banyak saudara dan saudari senior saling membantu, itu akan memakan waktu setidaknya 10 atau 8 tahun. Ucap Long Xuan melihat keuntungan Fang Han, dia tersenyum dan memberi selamat. Fang Han berkata, untunglah ini sedikit lebih cepat. Long Xuan, kamu akhirnya juga telah mengolah alam misterius kekuatan magis. Ini benar-benar memuaskan. Satu langkah ke langit, ucap Fang Han tetap tenang. Long Xuan berkata, ini berkat bantuanmu, saya sangat berterima kasih kepada saudara Fang Han. Jika Long Xuan mencapai sesuatu di masa depan, itu semua akan tergantung pada kemurahan hati Anda untuk menyumbangkan pil. Pil panjang umur Yin yang ini akan memberi saya lebih dari 600 tahun kultivasi dan akan ada harapan untuk mencapai alam umur panjang. Ucap Long Xuan dengan jujur. Fang Han berkata, ngomong-ngomong masalah pil, saya harus memperbaiki pil roh kayu dan memberikannya kepada sekte. Ini telah tertunda selama 3 bulan. Jika beberapa orang melaporkan ini, saya khawatir saya akan dihukum. Ucap Fang Han tiba-tiba teringat pesan tetua. Long Xuan berkata, apakah itu maksudmu pil muling? Kakak senior Jialan tahu tentang kesulitanmu. Dia sudah memperbaiki 1200 pil dan mengatur agar Putri Hongyi mengirimkannya ke ruang pil sekte, dan memberitahu orang bahwa itu dari Anda. Jangan khawatir tentang itu, kata Long Xuan dengan ringan. Apa? Terima kasih, kakak senior Jialan. Fang Han merasa lega ketika mendengarnya. Pada saat ini, Fang Han merasa bahwa dia akan memiliki hubungan yang baik dengan Jialan, yang memang akan bermanfaat. Long Xuan berkata, ini bukan apa-apa, ada satu hal lagi. Kamu sudah menjadi murid sejati. Tiangong Yuan telah membangun gunung dan istana untukmu sejak lama. Kamu akan menamainya sendiri, karena aku telah duduk bermeditasi selama beberapa bulan terakhir, dan aku takut gunung itu akan sepi, jadi saya mengirim beberapa murid luar untuk merawatnya, dan saya mengambil beberapa benih obat spiritual dari kakak senior Jialan dan meminta mereka untuk menanam berbagai obat spiritual di sana. Ucap Long Xuan, oh, ternyata gunungku sudah dibangun. Ayo kita lihat. Ucap Fang Han sangat gembira dan mau tak mau ingin segera melihatnya. Oke, ayo kita pergi. Puncak nagaku tidak jauh dari puncak gunungmu, hanya terpisah ratusan mil, tentunya kita akan saling peduli di masa depan. Juga, Putri Hongyi telah bergabung dengan Jialan. Dan Bango Peri Anda juga sedikit tercerahkan oleh kakak senior Jialan, dan tingkat kultivasinya telah meningkat. Ucap Long Xuan menambahkan,
Fang Han menjawab, kakak senior Jialan ini memang memperlakukanku dengan baik. Ucap Fang Han bangkit dan terbang berdampingan dengan Long Xuan. Dia terbang sekitar ratusan mil. Setelah melintasi pegunungan, dia melihat puncak dengan momentum seperti pedang. Luar biasa, untuk dapat mengolah istana seperti itu di gunung ini, saya khawatir akan dibutuhkan jutaan kuli selama beberapa dekade, dan Sekte Abadi hanya membangunnya dalam beberapa bulan. Ucap Fang Han terlihat kagum. Saat ini, banyak murid menyambut mereka. Salam senior Long, salam senior Fang Han. Ucap mereka dengan hormat. Kemudian Long Xuan sepertinya mengeluarkan pil Jing Yuan, dan menghadiahkannya ke murid-murid itu. Long Xuan berkata, Fang Han, segera namai puncak ini. Fang Han berkata, saya akan melawan Huatian 9 tahun lagi. Jika saya tidak menang, semua ini akan menjadi asap dan awan. Meskipun dia lebih kuat dari saya hari ini. Setelah 9 tahun nanti, giliran saya yang akan maju. Gunung ini disebut puncak reinkarnasi. Ucap Fang Han menetapkan nama gunungnya. Long Xuan berkata, Fang Han, aku tidak bisa menandingi keberanianmu. Tapi aku mendengar bahwa belum lama ini, Hua Tiandu memanggil Fang Qingwei ke puncak Tiandu. Ucap Long Xuan. Fang Han menjawab, Fang Qingwei hanyalah orang kecil, untuk apa Hua Tiandu akan memperhatikannya. Meskipun saya menantang Hua Tiandu, tetapi dalam kapasitasnya, saya takut bahwa dia masih memandang rendah saya, dan dia tidak memperlakukan saya sebagai lawan sama sekali. Ucap Fang Han terkejut. Fang Han sekarang telah mengkultivasi Mu Huang Zenqi, dan dia juga dianggap sebagai orang nomor 1, di antara para murid sejati. Setidaknya, jika dia bertemu Jin Sitai, dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Long Xuan berkata, tentu saja kakak senior Hua Tiandu tidak menganggapmu, tetapi dia mengambil hati kakak senior Fang Qingsu. Dia telah mengambil labu Qixia Anda, karena kakak senior Qingsu sedang retret, tentu saja dia tidak tahu masalah ini. Dia pasti tidak akan melepaskan Hua Tiandu jika dia mengetahuinya. Dengan karakter kakak senior Qingsu, saya takut itu akan menyebabkan kegemparan di antara para murid sejati. Fang Han berkata, aku tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi akibatnya. Ucap Fang Han mengerutkan kening. Kemudian Long Xuan bertanya, Fang Han, aku datang kali ini untuk menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu tertarik pergi ke Laut Guiksu untuk kembali berpetualang? Tanya Long Xuan mengembalikan topik ke ide yang tepat. Ketika Fang Han mendengar ini, dia berpikir keras. Apakah dia tidak mengenal Laut Guiksu? Ada juga catatan di buku panduan akademi, bahwa Laut Guiksu adalah salah satu tempat misterius, dan dikatakan bahwa semua air laut mengalir di sana. Ini dikarenakan pertempuran dahsyat antara makhluk abadi dan iblis telah terjadi di sana di zaman kuno. Di Guiksu itu, ada banyak peninggalan kuno, sisa-sisa pertempuran antara makhluk abadi dan iblis, dan banyak harta karun. Pil roh kuno, alat roh, harta karun, bahkan alat Taoisme, dan harta makhluk abadi legendaris. Tulang para dewa iblis kuno, sisa-sisa iblis surgawi, daging dan darah para penguasa alam rahasia umur panjang, dan di sana ada harta tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Namun, ini juga sangat berbahaya, bahkan jika tuan dari alam rahasia umur panjang masuk, itu mungkin tidak dapat keluar dengan selamat. Waktu itu, Fang Qingsu dan Komandan Iblis pergi ke Guiksu untuk menjelajah, dan mereka bertemu dengan Raja Iblis Agung kuno. Keduanya bekerja sama untuk membunuhnya dan mendapatkan banyak keuntungan. Fang Han juga tahu tentang ini. Selama bertahun-tahun, tidak tahu sudah berapa banyak murid Sekte Dao dan Sekte Iblis yang telah menjelajahi Guiksu. Mereka ingin mendapatkan harta karun kuno, pil obat, pedang terbang, dan harta karun lainnya. Memang benar bahwa banyak orang telah mendapatkan petualangan, tetapi, lebih banyak orang yang jatuh ke dalamnya dan mati. Oleh karena itu, para murid selalu diperingatkan bahwa mereka harus berhati-hati saat pergi ke petualangan Guiksu. Fang Han berkata, dalam 10 tahun,
jika saya hanya berlatih keras di balik pintu tertutup, tidak mungkin bagi saya untuk melampaui Hua Tiandu. Saya harus pergi keluar dan berlatih dan pergi ke negeri asing. Selain itu, saya telah menghabiskan pil saya, dan saya harus mencari bahan obat untuk pemurnian. Gumam Fang Han berpikir dalam hati. Dia berkata, baiklah, aku harus bersiap. Besok pagi-pagi sekali, ayo berangkat ke Laut Guiksu. Mari temukan harta karun. Ucap Fang Han menepuk pahanya dan mengambil keputusan. Bagus. Ucap Long Xuan berdiri dan pergi dari sana. Fang Xiaolin, kamu bisa keluar sekarang. Tiba-tiba, penyihir Asura besar, Fang Xiaolin keluar. Dia telah bersembunyi di lukisan mata air kuning untuk berkultivasi. Setelah mengetahui kultivasi Fang Han, dia tahu bahwa dia benar-benar tidak punya ide untuk melarikan diri. Dia sekarang hanya di tingkat pertama di alam misterius. Setelah Fang Han melangkah ke alam misterius, dia bisa dengan mudah menekannya. Belum lagi dia sekarang telah mengolah Zenki. Selain itu, dia juga mengolah Mu Zenki Kaisar Kayu Truki. Ini adalah salah satu kekuatan supernatural dari 5 kaisar iblis besar. Rata-rata Master Ranah Ki sejati tidak dapat melawannya, apalagi penyihir dari alam yang lebih rendah. Sebuah tungku pil segera dikeluarkan. Fang Han berkata, ini adalah tungku yang digunakan oleh para murid dalam. Dan itu terlalu lusuh. Saya harap setelah kembali dari Guiksu, ini bisa berubah menjadi senjata spiritual. Jika itu bisa diganti dengan tungku pil harta karun, itu akan lebih baik. Saya teringat ketika saya melihat tungku pil senior Jialan, saya meneteskan air ludah. Gumam Fang Han melihat tungku pil di ruang pilnya dan menggelengkan kepalanya. Saat ini di puncak Tiandu, di ruang pil. Murid sejati pertama, duduk bersila di samping tungku pilnya. Tungku pil Hua Tiandu tingginya sekitar 36 tinggi badan orang dewasa dan lebarnya sekitar 6 kaki. Itu tidak terbuat dari emas, besi, batu atau giok. Melainkan itu seperti ditutupi oleh lapisan asap, seolah-olah tidak terbatas. Tiba-tiba, tungku pil ini menjadi setinggi 1 orang, dan sebuah labu dimuntahkan darinya. Labu ini bersinar terang dan penuh keabadian. Hua Tiandu berkata, kakakmu Fang Qingsu akan segera meninggalkan retret. Aku mengambil 7 labu jahat milik Fang Han, bukan karena mengingini senjata ajaib kecil ini. Labu ini telah diperbaiki, saya menghapus energi iblis dan mengubah itu menjadi energi abadi, menambahkan semua jenis materi dan harta surgawi. Asap emas di dalamnya jauh lebih kuat daripada asap Sirius, dan saya juga telah menambahkan 7 pedang terbang dan mengaturnya menjadi sebuah formasi pedang 7 pembunuh untukmu. Sekarang labu ini diberikan kepadamu, mungkin setelah kakakmu selesai dari retretnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Ucap Hua Tiandu melemparkan labu ke tangan Fang Qingwei. Terima kasih kakak Hua, ucap Fang Qingwei mengambil labu dengan wajah serius, tetapi matanya sangat gembira. Hua Tiandu berkata, jangan sebut labu ini sebagai labu Qixia. Biarkan aku menyebutnya labu Ruyixian. Ucap Hua Tiandu mengingatkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.